dapat dipungkiri, kisah pilu tewasnya Vina dan Eki masih diselimuti dengan sederet teka-teki. Mana alibi dan mana bukti terus menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Terlebih, seiring berjalannya waktu, bukti dan asumsi baru tak henti bermunculan satu persatu. Mirisnya, laju pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini pun tak luput dari sorotan tajam masyarakat, lantaran banyaknya tudingan-tudingan miring yang terus menerpa mereka. Dan seolah memberikan kesan bahwa kasus Vina Cirebon semakin diusut, nampak semakin kusut. Lantas, apa saja fakta-fakta baru yang kini telah merebak di masyarakat luas? Untuk menjawab itu, inilah 5 fakta baru yang terkuak dari kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Sorotan tajam masyarakat atas kasus Vina Cirebon tak luput dari sosok dalang yang masih membuat publik bertanya-tanya, walaupun pihak kepolisian telah mengamankan Peggy Setiawan belum lama ini. Pasalnya, sebagian besar masyarakat masih kurang yakin bahwa Peggy Setiawan merupakan dalang dari aksi keji tersebut. Kecurigaan itu pun kian bertambah parah mengingat banyaknya pengacara yang membela Peggy Setiawan. Namun di tengah polemik itu, pihak kepolisian masih terus mendalami potensi keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus Vina. Terbaru, pada tanggal 11 Juni 2024 kemarin, aparat kepolisian telah menyelenggarakan tes psikologi terhadap Peggy Setiawan. Tak tanggung-tanggung, pihak keluarga Peggy Setiawan pun ikut menjalani pemeriksaan psikologi itu. Lantas, seperti apa hasil tes psikologi Peggy? Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Apakah keseluruhannya itu ada kaitan? Itu nanti akan dipilah, akan dianalisa, akan dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Dari hasil analisa, ya, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, nantinya mana yang akan dimasukkan dalam berkas perkara dan akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Terlepas dari sosok Peggy Setiawan, sebuah fakta baru tentang para saksi pun telah terungkap. Pasalnya, belum lama ini telah muncul 2 orang saksi bernama Pramudia dan Teguh yang secara mengejutkan mencabut BAP mereka pada tahun 2016 lalu. Padahal BAP itu merupakan keterangan yang diduga memberatkan 5 orang terpidana kasus Vina hingga dijebloskan ke dalam penjara. Dan mengejutkannya lagi, kedua sosok pria itu serempak mengaku mencabut BAP mereka lantaran menyesal dan iba melihat 5 rekan mereka yang kini merasakan dinginnya lantai tahanan. Lantas, seperti apa komentar sang kuasa hukum? Serta bagaimanakah pula pengakuan mengejutkan mereka berdua? Ada menyesal banget, ada tapi bahwa gedean dikit mas. apa yang nggak benar. Intinya kami diarahkan seolah-olah kita berdua waktu itu di rumah Pak RT, diarahkan itu di rumah saya. Bahaya kamu di rumah RT, bisa seret kamu nantinya. Mereka mencabut BAP atau menggantinya menjadi yang baru. Salah satu yang menjadi alasan mereka adalah mereka merasa bersalah, ya kan, merasa bersalah dan kasihan terhadap rekan-rekan mereka yang masih menjalankan hukuman, ya, seumur hidup loh ini, ya, artinya nggak akan mungkin keluar lagi dari penjara. Ini kan kasihan kalau memang kenyataannya bukan seperti yang
kejadian sebenarnya, gitu kan. Kita bukan mau membela atau membalikkan fakta, tapi kami coba ingin menempatkan, mengoreksi bila mana ada hal-hal yang perlu dikoreksi, tentunya melalui jalur-jalur formil ya, hukum. Karena ya seperti tadi kita sampaikan, suka tidak suka ini sudah inkrah ya, sudah sampai Mahkamah Agung putusannya, kita harus hargai apapun kekurangan dan kelebihannya. Ya kami sepakat gitu sebagai orang hukum gitu. Di lain sisi, sosok Ibtu Rudiana selaku ayahanda dari almarhum Eki pun tak pernah luput pula dari sorotan tajam masyarakat. Bagaimana tidak, sebagian oknum warganet menilai Ibtu Rudiana memiliki gelagat yang ganjil selama proses penyelidikan kasus Vina dan Eki berjalan. Apalagi baik pengacara Peggy maupun beberapa terpidana menduga kalau Ibtu Rudiana telah melakukan salah tangkap pada tahun 2016 silam. Namun menariknya, isu itu nampak sampai ke telinga petinggi negeri. Mengingat belum lama ini Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Lantas seperti apa praktisi hukum menanggapi hal ini? Serta bagaimanakah pula keterangan Polda Jabar atas isu pemeriksaan itu? Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Saya kira itu bagus sekali, ya. Itu adalah bukti daripada transparansi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini, walaupun tidak ada pengaduan, kan gitu. Nah, mereka seperti Kompolnas, Propam, karena memang ini sudah menjadi atensi publik, ya. Mereka memeriksa seperti Ibtu Rudiana dan lainnya. Mereka akan memastikan apakah proses hukum yang dijalani pada tahun 2016 itu telah sesuai prosedur yang berlaku atau tidak. Hotman Paris Hutapea disambangi pihak Ibtu Rudiana. Fakta selanjutnya datang dari Hotman Paris Hutapea, selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Pasalnya, dalam konferensi pers yang ia gelar belum lama ini, pengacara asal Sumatera Utara itu mengaku bahwa dirinya telah didatangi oleh sekelompok oknum yang diduga diutus oleh Ibtu Rudiana. Maksud kedatangan itu pun cukup mengejutkan, lantaran Hotman menyebut pihak tersebut memintanya menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sontak saja, hal itu menambah panjang deretan kekecewaan yang dipendam Hotman terhadap Ibtu Rudiana. Bagaimana tidak, sebelum kasus ini melebar hingga kemana-mana, Hotman telah terlebih dulu menghubungi pihak Ibtu Rudiana dan mengajaknya untuk bekerja sama menuntaskan kasus Vina. Lantas, seperti apa komentar Hotman akan kedatangan itu? Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nenona menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa?
Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Di sisi lain, fakta baru pun telah terkuak dari kubu Saka Tatal selaku salah satu terpidana kasus Vina yang kini telah menyelesaikan masa tahanannya. Pasalnya, telah terjadi perpecahan dalam tim kuasa hukum Saka secara tiba-tiba. Bukan tanpa sebab, perpecahan itu bermula ketika Farhad Abbas mengemukakan niat untuk melaporkan terpidana Sudirman. Lantaran merasa kesaksian Sudirman adalah bukti yang memberatkan Saka, Titin Prilianti yang juga bertugas sebagai kuasa hukum Sudirman lantas tidak setuju dan memilih untuk keluar dari tim perkasa. Mirisnya, polemik antara mereka pun bergulir semakin panas usai Farhad menemukan adanya dugaan kesalahan Titin dalam menangani kasus Saka 8 tahun lalu. Lantas, bagaimanakah ungkapan kekecewaan Farhad Abbas? Serta kesalahan seperti apakah pula yang ditemui Farhad Abbas dan jajaran tim perkasa lainnya? Saya nggak mau menjelekkan penasihat lama, tapi yang jelas kinerja penasihat hukum yang lama itu saya anggap malpraktek aja gitu. Nah, setelah kami pelajari, ternyata di pengadilan negeri pengacaranya itu sama dengan tidak mengajukan pledoi, tidak dipertimbangkan oleh hakim pembelaan pengacaranya karena salah nomor perkaranya yang diajukan, tidak direnpoi juga. Harusnya perkara nomor 16 tentang anak, ini perkara 195 kalau nggak salah, yang perkara yang tentang yang tidak ada kaitan dengan pemeriksaan oleh hakim yang bersangkutan. Nah, jadi Saka ini dituntut 10 tahun, memang hukuman maksimalnya 10 tahun. Ancaman orang dewasa cuma 20 tahun, maksimalnya cuma 10 tahun. Nah, kemudian vonisnya 2 tahun. Nah, kemudian Saka ini mengajukan banding dari semua terdakwa hanya 3, 2 dan 1. Kan ada 3, di split perkaranya 3, Saka sendiri anak. Ternyata terdapat malpraktek dalam dunia kepengacaraan karena pengacaranya tidak menyiapkan memori banding, otomatis ditolak itu. Begitu juga di kasasi. One, two, three, four, five.